Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang saudara yang tengah berburu, di mana si adik bernama Danny dan si kakak yang bernama Joe. Rupanya mereka berdua mempunyai saudara lain dengan kedudukannya sebagai seorang pengais bernama Roy, yang ketidakhadirannya di sana karena si Roy telah membuat masalah dengan si kakak yang berujung dengan aksi kabur dari rumah. Be a good big brother yourself. I am a good big brother. Dan inilah Roy yang setelah kabur dari rumah, dirinya pun mulai menggeluti karir sebagai seorang kurir serta bertarung di dunia bawah demi menyenangkan para orang kaya yang ingin melihat kengerian dari sebuah pertarungan tanpa aturan. Roy yang memang terkenal kuat dan tak terkalahkan membuat dirinya cukup angkuh, yang karena hal itu juga membuat dirinya berakhir kalah sampai harus pingsan setelah menerima serentetan pukulan yang membabi buta. Setelah sadar dari pingsannya, beberapa senjata MP5 sudah bertengger mengelilingi kepala Roy atas perintah dari seorang mafia kaya bernama Julian. Karena akibat kekalahannya, maka Julian harus kehilangan banyak uang setelah dia bertaruh atas kemenangan dari si Roy. Untuk sebuah percontohan, Julian membunuh salah satu wanita yang 1 jam lalu pernah berjumpa dengannya, di mana Roy akan melakukan sebuah pekerjaan untuk mengganti kerugian itu dengan menjadi seorang kurir yang akan mengantarkan barang berharga milik Julian. Ternyata Roy ditugaskan untuk mengantarkan beberapa bongkah berlian karena Julian mengetahui latar belakang dari si Roy yang sangat mahir dalam menggunakan kendaraan serta bisa menjaga diri kalau terjadi sesuatu di tengah jalan. Sebagai bentuk antisipasi atas penolakan yang pasti Roy katakan, si Julian pun menyinggung saudara serta anak dan istri sang kakak yang jika dia berani menolak, maka mereka lah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Untuk mempermudah misinya, Julian memberi sebuah keringanan dengan membiarkan Roy membawa salah satu saudaranya demi kelancaran misi tersebut. Mulai terancam dengan gertakan yang diberikan oleh Julian, Roy pun mencoba untuk menghubungi Joe kakaknya. Namun karena Joe sudah kapalang rungsing, maka dia memilih untuk mengabaikan panggilan dari si adik karena beranggapan bahwa dia hanya menghubungi saat ada butuhnya saja. Sepulangnya dari dinas, Danny menanyakan kabar kakak keduanya kepada Joe karena kali ini dia sudah terlalu lama tidak menghubungi mereka. Joe menjelaskan pada si bungsu bahwa semalam Roy menghubunginya jam 2 pagi, yang hal itu pun diabaikan karena merasa bahwa panggilan darinya merupakan sebuah drama dan jikalau dalam keadaan darurat, maka Roy akan terus menghubungi dirinya beberapa kali. Tak disangka ternyata Roy datang ke sana beberapa saat setelah dirinya diperbincangkan, yang hal itu membuat Danny terlihat sangat senang meski berbanding terbalik dengan Joe yang nampak tidak sedikit pun merasa senang akan kedatangan dari adik keduanya itu. Melihat kedua kakaknya yang tidak pernah akur membuat Danny memilih untuk pergi menghampiri Roy, yang di sana si Roy malah memanfaatkan sang adik untuk menemani dirinya mengantarkan barang milik Julian. Tanpa mengetahui apapun tentang pengiriman itu, Danny akhirnya menerima tawaran dari Roy demi bisa berbincang lebih lama dengan sang kakak yang sudah lama pergi dari keluarga kecil mereka. Sebelum memulai pekerjaannya, Roy pun lantas mengajak sang adik untuk mengikuti sebuah pesta di mana mereka berdua akan mengambil uang secara instan dengan mengikuti sebuah acara fight club yang diadakan oleh beberapa orang yang kaya. Setelah beberapa pertarungan terlewati, akhirnya tibalah giliran Roy untuk bertarung, di mana dirinya dapat mengalahkan lawan dengan sangat mudah meskipun memiliki tubuh serta otot yang lebih kecil dari musuhnya. Esoknya mereka berdua langsung pergi ke tempat penjemputan, yang di sana mereka sudah ditunggu oleh adik Julian yang bernama Paul. Ini pematuknya, di mana dia mengemas ratusan potong berlian bersenilai 50 juta dolar ke dalam beberapa teh botol sebagai kedok untuk menghindari pemeriksaan serta perampokan yang bisa saja terjadi selama pengiriman dilakukan.
Di perjalanan, Roy dan sang adik pun melipir untuk mengisi bensin yang ketika sedang asik belanja di minimarket, mereka baru menyadari bahwa mobilnya tengah dirampok oleh beberapa orang bersenjata, di mana mereka berhasil membunuh penjaga toko serta mengambil alih mobil truk yang membawa berlian tersebut. Melihat sang kakak yang gundah gulana dan tidak bisa berpikir pun membuat Denny sangat iba, di mana dengan berliannya dia memberikan sebuah ide kepada si kakak untuk mengejar mereka menggunakan mobil milik si penjaga toko. Beberapa kilometer mereka memacu mobilnya, terlihat sebuah truk yang malang melintang di pinggir jalan dengan isian yang sudah dibabat habis oleh perampok, yang setelah melihat hal itu Roy pun lantas kembali melakukan pengejaran sampai akhirnya berhasil mengejar mereka sehingga baku tembak pun tak dapat dihindarkan. Entah apa maksud dari Roy dan Danny dalam mengambil sebuah keputusan di mana mereka memilih untuk keluar paksa dari dalam mobil yang sedang melaju, meski sebenarnya tidak ada kegentingan yang terjadi seperti akan terjun ke dalam jurang atau mobil yang terindikasi akan meledak. Namun yang lebih parahnya, mobil yang tampak baik-baik saja itu pun mereka tinggalkan dan memilih untuk berjalan kaki agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Sementara itu Julian yang tengah bermain-main dengan telur seseorang pun dikagetkan dengan sebuah telepon yang isi dari panggilan itu merupakan sebuah berita buruk terkait berlian miliknya yang baru saja digondol maling. Lambat laun kejadian yang terjadi di pom bensin itu pun akhirnya tercium oleh polisi, di mana mereka menemukan seonggok mayat dari penjaga pom serta sebuah mobil truk yang terbengkalai di pinggir jalan. Gara-gara Roy yang memutuskan untuk berjalan kaki membuat mereka berdua sangat terlambat untuk sampai ke tujuan, di mana mereka berdua akhirnya harus beristirahat di sebuah tempat antah berantah sebelum ditangkap oleh polisi. Kembali ke tempat penjemputan, terkuaklah sebuah fakta menarik di mana si Paula yang ternyata telah mencuri berlian dari tangan Roy, yang membuat mereka berdua harus bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Siapa sangka ternyata orang yang harus menanggung akibat dari kejerbohan Roy itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan Joe, karena kedua anak dan istri ini langsung diculik paksa oleh Julian dan akan berakhir mengenaskan jika berlian-berlian itu tidak segera ditemukan oleh Roy dan Danny. Di sebuah tempat bekas peperangan yang terjadi di masa lalu, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sana sambil mencoba untuk menghubungi sang kakak, yang sebelum Danny bicara, Joe langsung menjelaskan situasi di rumahnya terkait anak dan sang istri yang menghilang secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Roy yang merasa paling bertanggung jawab pun menjelaskan bahwa dia tahu siapa dalang dibalik penculikan itu dan berjanji akan segera menyelesaikan masalahnya. Kemarahan tampak terpancar jelas di wajah Joe tatkala si adik mengatakan hal itu, di mana dia sudah meyakini bahwa tragedi hilangnya kedua anak dan istri merupakan ulah dari si Roy yang telah melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada orang yang salah. Dalam panggilan itu tiba-tiba Julian ikut menelepon sehingga 3 panggilan pun tersambung menjadi satu, di mana dia ikut marah-marah kepada Roy dan mengancam akan membunuh anak dan istri kakaknya yang tengah diamankan. 48 jam waktu yang diberikan Julian untuk menemukan kembali berliannya membuat Joe sangat panik, sehingga dia pun mulai bergegas dan mengambil seluruh senjata yang dimilikinya. Ternyata Joe bukanlah seorang kakak biasa, di mana dia ternyata memiliki ratusan senjata yang tersimpan rapi di ruangan bawah tanah tepat di bawah kandang ternak miliknya, yang setelah merasa cukup dengan senjata itu, dia pun langsung bergegas pergi menuju lokasi yang sudah dikirimkan oleh kedua adiknya saat ini. Sebelum kakaknya datang, Danny mencoba untuk memberikan sebuah petua kepada Roy bahwa dirinya sudah sangat kacau dan melewati batas, di mana dia berharap agar mereka bertiga bisa segera menyelesaikan masalah ini, dan Roy harus membuat klarifikasi serta memperbaiki kesalahannya kepada keluarga kakak tertua mereka.
Malam harinya Joe pun akhirnya datang ke tempat dua adiknya berada, yang sesampainya di sana dia langsung memukul wajah Roy dengan sangat keras serta memakinya atas kesalahan yang sudah diperbuat. Namun belum puas dia melakukan kekerasan kepada Roy, tiba-tiba sebuah notifikasi dari Julian membuat mereka terdiam seketika setelah mengetahui bahwa anak dan istri Joe masih aman di rumah Julian. Oh my god. Alright, they're alive. They're alive. Focus. Setelah Roy memberitahu kakak dan adiknya alamat dari rumah Julian yang terletak di barat daya dengan nama Palazzo Mansion, mereka bertiga lantas pergi ke alamat tersebut dengan disusul oleh dua orang polisi yang ternyata sudah mengintai aktivitas mereka selama berada di sana. Mereka pun sampai pada esok harinya yang setelah memasuki rumah itu terjadilah kerjasama epik dari mereka bertiga yang pada akhirnya berhasil membunuh hampir seluruh anak buah Julian yang tengah berjaga. Julian yang tidak mengetahui apa-apa tentang situasi di luar rumahnya terlihat tengah bersantai sambil ditemani oleh beberapa asisten pribadinya, di mana waktu yang menyenangkan itu akhirnya terganggu lantaran Paul yang tiba-tiba saja datang dan menembaki dua pelayan dari si Julian. Ternyata alasan Paul ingin membunuh Julian karena dia merasa kecewa lantaran orang yang harus mewarisi harta keluarga adalah dirinya, karena Julian hanyalah anak angkat yang diadopsi oleh paman buyut keluarga Palazzo yang pada akhirnya mendapat warisan sebagai kepala dari keluarga Palazzo, sehingga hal itu sangat tidak pantas didapatkan oleh Julian mengingat bahwa tidak ada darah Palazzo yang mengalir dalam dirinya. My uncle. My great uncle. Ketika hendak membunuh Julian, tiba-tiba Paul mendengar suara tembakan dari luar sehingga membuat penjagaannya lengah dan berhasil dibuat pingsan oleh Julian setelah mendapat pukulan keras tepat di pipi dan dagunya. Tak berselang lama Joe pun bertemu dengan Julian di mana mereka saling menodongkan senjata satu sama lain meski pada akhirnya tak menggunakan senjata tersebut karena ingin bertarung secara adil dengan menggunakan tangan kosong. Melihat sang kakak telah terkapar, Roy malah ikut menodongkan senjatanya kepada Julian tanpa membunuhnya, sehingga Julian langsung buat dia pingsan dengan beberapa pukulan saja. Tapi tiba-tiba dengan sebuah jurus pura-pura mati, Joe berhasil menyerap beberapa informasi dari Paul yang ketika adik bungsunya datang, mereka pun langsung bergegas pergi menuju lokasi di mana anak dan istrinya sedang ditahan oleh Paul. Namun karena kekurangan orang, Danny menghubungi salah satu rekannya di militer untuk mengajaknya bertarung sampai mati dengan komplotan Paul si mafia kaya paling berbahaya di sana. Ternyata Roy dibawa ke tempat tambang berlian milik keluarga Palazzo, di mana Paul menjelaskan kronologi dari penemuan berlian itu hingga berhasil memilikinya tanpa takut ada orang yang akan mengkhianatinya. Been in my family for years. Having a blast. Look at this shit. Hello, sorry, God forgive me, bro. You don't care about the fucking diamond. Setelah mendengarkan penjelasan yang panjang tersebut, Paul menegaskan kepada Roy bahwa dia hanya ingin bersenang-senang, yang jika Roy berhasil mengalahkan satu persatu petarungnya, maka dia bisa pulang dengan membawa anak dan istri kakaknya. Di tengah pertarungan, Joe, Danny, dan temannya juga berhasil sampai di sana yang mana mereka mulai menghabisi satu persatu anak buah Paul yang tengah berjaga di sekeliling tambang tersebut. Mendengar adanya suara tembakan, para pekerja tambang pun mulai ketakutan sehingga mereka memutuskan untuk kabur dari tambang dan meninggalkan tumpukan berlian yang sudah susah payah mereka dapatkan. Melihat banyaknya bala bantuan yang datang untuk menyelamatkan Roy dan Sandra lainnya membuat Paul panik meski pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap melawan meski sudah mengetahui bahwa dia sudah pasti akan kalah. Sementara itu aksi baku tembak yang kian intens pun membuat beberapa orang kehilangan fokus di mana sahabat yang datang membantunya pun terbunuh lantaran ada seorang yang menyembelihnya dari belakang. Sementara itu, Paul yang berada dalam pelariannya langsung dihadang oleh si Joe, di mana dia berhasil membunuh dua pengawalnya, serta membuat Paul sendiri hampir mati sebelum digagalkan oleh pihak kepolisian yang tiba-tiba berada di sana. Drop the knife. I'm Detective David Johnson. Malam harinya setelah semua selesai, pihak kepolisian pun mengucapkan beribu terima kasih lantaran mereka telah mengerjakan tugas polisi untuk menangkap para bajingan keluarga Palazzo yang sudah membuat teror di masyarakat sejak beberapa tahun terakhir.
Setelah kejadian itu, akhirnya tiga saudara itu pun mulai menjalin kembali silaturahmi satu sama lain dan hidup bahagia selamanya di rumah peninggalan orang tua mereka.